Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anggita. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan sistem reproduksi dengan keganasan dan trauma melahirkan. Di sini kami mengambil contoh penyakit fistula genitalia. Saya tidak sendiri menjelaskan materi ini. Saya ada rekan saya juga, yaitu Avantika Puspa Imadawansi. Jadi kami dari kelompok 1, perkenalkan anggota kami. Ada saya sendiri, lalu Avantika Puspa Imadawansi, Ririn Rapika, Ica Nurmeli, Kakak Lita Angelina, Rizky, Wiwin, Rizky, dan Yesi. Sebelumnya kami akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita masuk ke materi. Materi yang pertama itu adalah definisi fistula genitalia. Jadi, fistula genitalia itu merupakan perforasi pada organ saluran genital. Sebagian besar terjadi di antara kandung kemih dan saluran genital, seperti vesikovagina, antara uretra dan vagina, uretrovagina, serta antara rektum atau kolon sigmoid dan vagina atau rektovagina. Nah, ini bisa dilihat, ini merupakan vesikovaginal, fistula vesikovaginal. Penyebab atau etiologinya, yang pertama adalah sebab obstetrik, yaitu dikarenakan terjadinya penekanan jalan lahir oleh kepala bayi dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua ada sebab ginekologik, yaitu dikarenakan proses keganasan atau karsinoma, terutama karsinoma serviks, radiasi, ataupun trauma operasi atau kelainan kongenital. Lalu yang ketiga sebab trauma, contohnya adalah abortus criminalis. Lalu di fistula itu ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama adalah fistula enterocutaneous, adalah bagian dinding GI tract yang terbuka sehingga menyebabkan keluarnya isi perut dan keluarnya melalui kulit. Lalu yang kedua adalah fistula enterovesicular atau vesikovaginal dan uretrovaginal. Nah, fistula vesikovaginal adalah ostium antara kandung kemih dan vagina, sedangkan fistula uretrovaginal adalah ostium antara uretra dan vagina. Fistula pada bagian ini dapat mengakibatkan sering terjadinya infeksi saluran kemih. Lalu yang ketiga adalah fistula rectovaginalis, yaitu suatu ostium antara rektum dan vagina atau merupakan alur granulomatosa kronis yang berjalan dari anus hingga bagian luar kulit anus atau dari suatu abses anus atau daerah perineal. Lalu yang keempat adalah fistula enterolik, yaitu saluran yang melibatkan usus besar atau usus kecil. Lalu yang kelima adalah fistula multiple. Lalu manifestasi klinis, tanda gejala dari fistula vagina itu tergantung pada letaknya, namun dapat meliputi adanya urin, flatus, atau tinja di dalam vagina, bau urin atau feses di dalam vagina, dan iritasi jaringan vagina. Lalu patofisiologinya yaitu adalah salah satu etiologi dari terbentuknya fistula adalah dari pembedahan. Nah, biasanya terjadi kurangnya kesterilan alat atau kerusakan intervensi bedah yang merusak abdomen, maka kuman akan masuk ke dalam peritoneum sehingga terjadinya peradangan pada peritoneum sehingga keluarnya eksudum dan fibrosa atau abses. Terbentuknya abses biasanya disertai dengan demam dan rasa nyeri pada lokasi abses. Lalu komplikasi dari fistula genital ini, yang pertama ada infeksi, lalu yang kedua gangguan fungsi reproduksi, lalu gangguan dalam berkemih, lalu gangguan dalam defekasi, lalu yang terakhir ruptur atau perforasi organ yang terkait.
Lalu fistula genital ini ada pencegahannya. Pencegahannya yang pertama adalah pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan secara rutin ke perawatan kandungan. Lalu yang kedua, dukungan dari profesional perawat kesehatan terlatih selama kehamilan. Lalu yang ketiga, menyediakan akses ke keluarga berencana. Keempat, mempromosikan praktik jarak antar kelahiran. Lalu yang kelima, mendukung perempuan dalam bidang pendidikan agar dia lebih tahu wawasannya tentang penyakit fistula agar bisa dicegah. Lalu yang keenam adalah menunda pernikahan dini. Lalu di sini ada penata laksanaan medisnya yaitu dengan melakukan pengobatan yang dapat dilakukan dengan cara operasi. Lalu yang kedua, penata laksanaan yang kedua yaitu penata laksanaan keperawatan yaitu praoperasi, persiapan fisik lab, antibiotika profilaksis, persiapan kolon bila perlu, waktu reparasi tergantung sebab trauma operasi segera saat operasi tersebut atau ditunda jika diketahui pasca operasi, obstetrik 3 bulan pasca salin, kecuali fistula fekalis dilakukan setelah 3-6 bulan. Lalu pasca operasi, drainase urin kateter terpasang. Lalu pemeriksaan diagnostiknya yaitu kriteria diagnostik fistula vesikovagina dengan mendapatkan yang pertama, amnesa menyeluruh faktor resiko munculnya fistula. Lalu yang kedua, pemeriksaan genital. Yang ketiga, tes diagnostik spesifik. Lalu yang keempat, kolaborasi pemeriksaan sitoskopi dilakukan bersama dengan ahli urologi. Untuk asuhan keperawatan akan dilanjutkan penjelasannya oleh Avantika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep asuhan keperawatan mengenai reproduksi dengan keganasan dan trauma. Seperti biasa, yang pertama kita melakukan pengkajian, di mana pengkajian ini biasanya berisi identitas, seperti nama, jenis kelamin, alamat, nomor rekam medis, penanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tanda-tanda vital, yang terdiri dari tekanan darah, suhu, pernapasan, dan nadi. Kemudian riwayat kesehatan, itu yang pertama riwayat kesehatan dahulu, biasanya terjadi partus lama, partus dengan tindakan SC atau operasi, kemudian karsinoma, radiasi, adanya trauma operasi atau kelainan kongenital, adanya melakukan aborsi ataupun pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan sekarang. Biasanya itu terjadi kelumpuhan atau adanya inkontinensia urin, haid klien biasanya terganggu atau ada kelainan, kemudian kulit sekitar anus menebal, dan terdapat infeksi pada jalan lahir, dinding vesika menonjol keluar, dan keluar cairan dari rektum. Yang ketiga itu riwayat kesehatan keluarga. Adanya penyakit keturunan atau tidak, seperti DM, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian riwayat menstruasi biasanya lebih kepada siklus haid dari klien tersebut, apakah terganggu adanya kelainan atau tidak. Kemudian pengkajian mengenai pemeriksaan fisik. Seperti biasa, yang pertama kita akan melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada rambut, mata, hidung, kemudian telinga, mulut, leher, payudara, jantung, abdomen. Pada aspek reproduksi ini, mungkin pemeriksaan fisiknya lebih ditekankan pada daerah genitalia. Seperti kita melakukan inspeksi pada anatomi genitalianya, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita melihat adanya keluar cairan dari rektum dan vagina atau tidak, kulit sekitar anus menebal atau tidak, kemudian adanya infeksi atau tidak, dan kita melihat juga adanya dinding vesika menonjol keluar atau tidak. Kemudian
pada ekstremitas juga dilihat biasanya terjadi kelumpuhan atau tidak akibat trauma operasi. Baiklah, selanjutnya itu adalah analisa data. Masalah keperawatan yang muncul ada 5. Yang pertama itu nyeri akut. Nyeri akut penyebabnya atau perjalanan dari etiologinya yang dimulai dari fistula genitalia, terjadinya peradangan, kemudian ada mengakibatkan adanya nyeri akut. Biasanya data subjektif yang didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu mengeluh nyeri. Kemudian data objektif itu biasanya tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, kemudian sulit tidur. Yang kedua, masalah keperawatan yang muncul yaitu inkontinensia urin. Etiologinya atau penyebabnya berasal dari fistula genitalia yang terjadi peradangan, kemudian terdapat jalur baru, dan akhirnya mengakibatkan inkontinensia urin. Data subjektif yang bisa dilihat dari hasil pemeriksaan, yang pertama yaitu keluarnya urin konstan tanpa distensi, kemudian nokturia lebih dari 2 kali sepanjang tidur. Kemudian masalah keperawatan yang ketiga yaitu integritas kulit, di mana ini adanya terjadi inflamasi pada daerah kulit yang akan mengakibatkan kerusakan jaringan kulit sehingga akan menimbulkan integritas kulit. Data subjektif itu biasanya pasien mengeluh adanya kemerahan pada kulitnya. Kemudian data objektif yaitu kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Kemudian terdapat kemerahan dan hematoma. Kemudian masalah keperawatan yang keempat yaitu ansietas atau kecemasan. Ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kemudian akan menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Kemudian data subjektif yang didapat yaitu merasa bingung, merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi, sulit untuk berkonsentrasi, kemudian terjadinya anoreksia. Data objektif tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Kemudian yang kelima yaitu resiko infeksi. Resiko infeksi didapatkan dari ketika terjadinya inflamasi pada daerah kulit, kemudian akan beresiko untuk mengakibatkan kerusakan jaringan kulit. Kemudian terjadilah integritas kulit dan menyebabkan risiko infeksi pada penyakit kronis. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan mengeluh nyeri dan tampak meringis. Hasil dan kriteria yang diharapkan itu yang pertama, tingkat nyeri menurun, kontrol nyeri meningkat, kemudian pola tidur membaik. Yang keempat yaitu status kenyamanan meningkat. Intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama itu manajemen nyeri, yaitu observasi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri dengan PQRST. Kemudian terapeutik itu yang pertama berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Dan kedua, fasilitasi istirahat tidur. Yang ketiga itu edukasi. Dalam edukasi, kita menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri itu timbul. Kemudian menganjurkan untuk melakukan strategi meredakan nyeri. Kemudian kolaborasi itu biasanya berkolaborasi untuk pemberian analgetik. Baiklah, yaitu diagnosa keperawatan yang kedua yaitu inkontinensia urin berlanjut berhubungan dengan trauma dan ditandai dengan keluarnya urin konstan tanpa distensi. Hasil dan kriteria yang diharapkan, yang pertama kontinensia urin membaik, kemudian yang kedua eliminasi urin membaik, yang ketiga perawatan diri meningkat, kemudian status neurologis membaik, yang kelima tingkat pengetahuan meningkat. Intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama itu perawatan inkontinensia urin. Yang pertama observasi, yaitu kita mengidentifikasi penyebab dari inkontinensia urin tersebut. Kemudian mengidentifikasi perasaan dan persepsi pasien terhadap inkontinensia urin. Kemudian terapeutik itu bersihkan genital dan kulit secara rutin. Yang kedua, buat jadwal konsumsi obat-obat diuretik. Edukasi,
yaitu jelaskan jenis pakaian dan lingkungan yang mendukung proses berkemih. Kemudian ajarkan memantau cairan keluar dan masuk. Kolaborasi itu biasanya rujuk ke ahli inkontinensia urin jika perlu. Baiklah, selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan bahan kimia iritatif, ditandai dengan kerusakan jaringan dan lapisan pada kulit. Hasil dan kriteria yang diharapkan yaitu yang pertama, respon dari alergi lokal membaik, kemudian status sirkulasi membaik, integritas kulit atau jaringan meningkat. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu berupa perawatan integritas kulit. Yang pertama, observasi. Itu bisa diidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Kemudian pada terapeutik itu kita bisa menganjurkan untuk mengubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring. Kemudian bersihkan perianal dengan air hangat. Kemudian gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Yang keempat, gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit yang sensitif. Kemudian edukasi itu biasanya kita bisa menganjurkan menggunakan pelembab, menganjurkan minum air yang cukup, menganjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Kemudian yang keempat yaitu ansietas berhubungan dengan krisis maturasional ditandai dengan merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi. Hasil dan kriteria yang diharapkan yaitu berupa verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi kekhawatiran menurun, dan konsentrasi dari pasien tersebut membaik. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu reduksi ansietas. Yang pertama, observasi itu biasanya kita bisa mengidentifikasi saat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, ataupun penyebab stres. Kemudian mengidentifikasi kemampuan mengambil keputusan dan monitor tanda ansietas baik verbal maupun non-verbal. Kemudian terapeutik itu ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Kemudian kita harus bisa memahami situasi yang membuatnya ansietas dan memberikannya kenyamanan. Kemudian edukasi yaitu yang pertama, latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Kemudian latih teknik relaksasi. Yang kelima yaitu resiko infeksi ditandai dengan penyakit kronis. Hasil dan kriteria yang diharapkan yaitu tingkat infeksi menurun, integritas kulit menurun. Ketiga, kontrol resiko membaik. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan yaitu pencegahan infeksi, observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian terapeutik itu batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit area edema. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Kemudian edukasi yaitu jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Baiklah, kesimpulannya, fistula genital merupakan perforasi pada organ saluran genital. Fistula biasanya berkembang ketika terjadi penekanan persalinan yang lama. Anak yang belum lahir begitu erat di jalan lahir yang dipotong aliran darah ke jaringan sekitarnya, yang nekrosis dan akhirnya membusuk. Cedera ini dapat disebabkan oleh pemotongan kelamin perempuan, aborsi, atau panggul patah tulang. Tanda dan gejala fistula vagina bergantung pada letaknya, namun meliputi adanya urin, flatus atau tinja di dalam vagina, bau urin atau feses di dalam vagina, dan iritasi jaringan vagina. Dalam makalah ini, kami telah mengambil 5 diagnosa keperawatan. Semoga dalam pembuatan makalah ini berguna bagi pembaca. Maaf apabila terdapat kesalahan dari lisan maupun dari tulisan dari makalah tersebut. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Ibu Haifa. Kemudian kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.